Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, mohon dijelaskan ya. Kita kan kadang ingin bagaimana keluarga kita bahagia, kemudian rezeki mungkin lancar, keturunan kita ini bisa baik, Ya. sukses. Terus kan kita suka diberi amalan, dikir, baca ini, baca itu sekian kali gitu Ustadz. Eh, tapi ada yang bilang ini kok nggak boleh Ustadz. Ini kan usaha ini kan Islami gitu Ustadz. Gimana Ya. Ustadz? Mohon dijelaskan. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi bahwasanya apakah ada ustadz atau siapa saja yang kemudian mengajarkan amalan ini amalan itu untuk doa ini doa itu dan lain sebagainya. Selama di dalam setiap amal itu berada di atas dalil, ya, di atas dalil di dalam Quran dan sunnah yang sahih, tentunya sunnah yang sahih itu artinya betul-betul itu adalah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita amalkan. Tapi kalau umpamanya ada bacaan sekian-sekian, untuk bacain orang yang sakit dibacain sekian ayat ini sekian-sekian, tapi kalau itu kemudian tidak ada di dalam contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kemudian kita amalkan. Kita bacaan dzikir saja ketika selesai sholat, ketika bacaan seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu semua jumlahnya sudah Rasulullah sampaikan, ya, sudah jumlahnya disampaikan. Umpamanya dalam beberapa hadis itu disebutkan subhanallah umpamanya 33, kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditambah dengan la ilallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, maka itu genap menjadi 100. Ada yang kemudian tidak pakai la ilallah wahdahu la syarikalah, subhanallahnya itu ada 34. Kemudian alhamdulillahnya itu 33, kemudian Allahu akbarnya 33. Itu juga ada hadisnya. Bahkan ada yang 25 dan lain sebagainya. Itu semuanya ada. Kalau itu berdasarkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu boleh diamalkan. Tapi kalau tidak ada, maka nggak boleh kita mengamalkan bacaan ini untuk ini umpamanya. Supaya menjadi orang yang bisa kaya, amalkan bacaan Qul huwallahu ahad sekian kali, 1000 kali umpamanya. Kalau itu tidak ada, jangan pernah kita mengamalkan sesuatu yang memang tidak pernah diamalkan. Bukankah Nabi itu contoh yang terbaik buat kita? Ya, jangan kemudian membuat sendiri di dalam contoh-contoh pada saat kita melakukan doa-doa dan amalan-amalan yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sehingga bukan kita melihat ustadznya, bukan kita melihat seorang kiai, bukan melihat seorang ulama, tetapi apakah ustadz, kiai, ulama itu mengajarkan itu di dalam kita berdoa, maka itu apakah sesuai contohnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya? Kalau nggak pernah ada dicontohkan, lalu nanti supaya baca ayat sekian nanti bisa ngilang, bisa kebal, itu banyak yang diajarkan itu. Ada beberapa sebagian, ya, entah kiai, entah ustadz, supaya ini ayat supaya bisa kebal, bisa hilang, baca ayat ini. Kan sekarang ini lagi marah ini, ada seorang tukang sulap yang membongkar membongkar kedok dukun yang penipu, yang itu kemudian mengaku sebagai wali, ini ada bacaannya ini, sehingga dia bisa memasukkan paku ke dalam kelapa dan lain sebagainya. Ini ada bacaannya, ini ada kulhu geni segala macam itu. Itu supaya bisa bakar tisu atau seorang itu, padahal dengan ini kekuatan sulap itu sebenarnya. Tapi itu dia katakan ini karena bacaan kulhu huwallahu ahad sekian kali sehingga bisa menjadi terbakar. Itu disebut kulhu geni katanya begitu kan. Ini ada aja yang seperti itu. Maka nggak boleh Pak. Harus berdasarkan dalil. Wallahu a'lam bishawab.